Hai guys, welcome back di Bitcoin Update. Untuk Bitcoin Update kali ini kita akan bahas gimana situasi terkini dari Bitcoin karena breakdown lagi dari level $20.000. So, langsung kita start ke price action. Untuk update Bitcoin, sebelum kita masuk lebih jauh, saya pengen sampaikan dulu bahwa overall pergerakan Bitcoin saat ini, kalau kita lihat itu bener-bener kita bisa bilang istilahnya mengikuti lah ya, bukan mengikuti sih, lebih tepatnya sedikit kontra daripada yang terjadi pada dolar maupun pada stock market ya. Stock market kita ngelihat hari ini ada slightly rebound, meanwhile Bitcoin drop lagi, create lower price. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat dari nilai dolar indeksnya sendiri, memang dolar indeks hari ini cenderung korektif ya dari penguatan yang terjadi kemarin. Nah, jadi menarik kan istilahnya untuk kita pantau kenapa kali ini itu bergerak sebaliknya. Ketika dolarnya melemah, stock market sedikit menghijau, tapi Bitcoin-nya hari ini melemah juga. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lengkap terkait dengan situasi terkini ya. Berbicara sedikit tentang fundamental ekonomi, fundamental makroekonomi yang kita udah sedikit discuss kemarin pada video terakhir. Jadi make sure sekali lagi saya ajak teman-teman untuk nonton CPI yang terakhir yang saya update. Ini penting banget karena bisa dibilang suka nggak suka, mau nggak mau kita saat ini ya terdampak gitu ya dari kondisi makroekonomi. Jadi di video yang lalu sempat ada yang nanya tuh kayak kenapa katanya Bitcoin terdesentralisasi cuman masih terdampak sama makroekonomi, bukannya berarti itu tercentralized gitu loh. Nah, sebenarnya harus dipahami adalah pertama yang terdesentralisasi itu adalah sistemnya. Kita berbicara di sini bagaimana pemerintah tidak bisa ikut campur dalam supply daripada Bitcoin, tidak bisa ikut campur dalam sistem halving Bitcoin setiap 4 tahun sekali, dan banyak lainnya ya, yang pasti itulah yang dinamakan dengan decentralized-nya. Jadi, kalau faktor harga itu sebenarnya kembali ke hukum dasar ekonomi, supply demand. Ada permintaan, ya harga pasti meningkat gitu loh. Pertanyaannya adalah, di tengah kondisi ekonomi yang lagi lumayan krisis ini, siapa sih orang yang punya duit lebih istilahnya banyak banget sampai mereka mau istilahnya spending untuk beli aset berisiko yang fluktuasinya sangat kencang seperti Bitcoin. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya kita di sini let's say saya adalah bapak dari 3 orang anak gitu. Sementara anak saya lagi sekolah dan saya butuh banyak biaya, tapi kondisi inflasinya lagi naik tinggi. Kira-kira apakah uang yang saya dapatkan dari saya bekerja itu lebih baik saya investasikan di Bitcoin atau lebih baik saya ya prepare buat anak-anak saya dulu gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya jadi pertimbangan. Dengan situasi ini kayaknya agak sulit untuk demand meningkat di pasar. Itu yang perlu di note sebetulnya. Jadi kembali lagi, harga tidak berpengaruh dengan sistem decentralized-nya si Bitcoin. Akan tetapi, supply demand yang berpengaruh. That's why makroekonomi ya pasti akan ada pengaruhnya. Nah, sekarang kita sedikit bahas tentang probabilitas daripada the Federal Reserve. Sebenarnya setelah saya melakukan research, ternyata Fed CME Watch Tool ini kan sebenarnya adalah tools yang lumayan credible ya, yang saya gunakan juga selama bertahun-tahun lamanya semenjak saya trading forex gitu. Beberapa tahun lah setelah saya belajar, terus saya baru tahu ada tools ini, dan akhirnya saya cari tahu istilahnya kalau kita mau naikin suku bunga ini sentimen bisa diukur ternyata dari sini. Dan for the first time, at least ini kita ngomongin toolsnya si CME Watch Tool ini ya. Itu for the first time dia menampilkan bukan antara 0,5 dengan 0,75. Kalau dulu-dulu nih 0,25 dengan 0,5. Terus naik tuh 0,5 jadi 0,75. Sekarang itu 0,75 sampai 1%. Dan ini sebenarnya adalah sentimen yang berarti situasi kita lumayan buruk untuk di Amerika Serikat saat ini gitu loh, inflasinya. Makanya seserius itu The Fed istilahnya mau mencoba untuk menaikkan suku bunga demi menekan inflasi. Dan tentu saja ini harusnya dampaknya memang cenderung negatif. Tapi kalau misalnya hari ini kita ngelihat market sedikit rebound, itu saya rasa sebenarnya wajar ya. Dari penurunan yang begitu signifikan, ketika kita ngelihat market rebound itu sebenarnya kan untuk potensi mencari lower high-nya. Dalam artian ya, kita cari lower high dulu, which is dia rebound, koreksi, kemudian ditekan lagi gitu. Makanya ada seperti teori-teori dead cat bounce dan lain sebagainya. Sementara situasi saat ini justru Bitcoin malah cenderung tertekan. Berbeda dari kondisi daripada Nasdaq maupun dolar indeks justru. Kalau dolar indeksnya lagi negatif, harusnya kan Bitcoinnya positif. Itu istilahnya harusnya terjadi gitu. Nah,
Sekarang berbicara tentang apa yang mempengaruhi dolar indeks pada hari ini, yaitu di hari Jumat. Yang paling perlu di-note adalah retail sales. Ya, retail sales ada yang core, ada yang retail sales only. Tentu saja kedua-duanya ini memberikan pengaruh ya terhadap kondisi daripada dolar indeks. Jadi kalau misalkan memang di sini cenderung negatif, berarti ada kecenderungan dolar indeks mungkin akan melanjutkan koreksinya. Tapi nggak bisa dibilang turun yang lumayan signifikan, karena balik lagi sentimen yang diciptakan oleh kenaikan suku bunga ini itu masih lebih besar dampaknya, lebih makro dibandingkan dengan retail sales aja ya. Itu perlu di-note teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam price action untuk Bitcoin. Sebenarnya kalau ngelihat penurunan barusan, ini kalau saya gunakan indikator RSI ini biasanya kalau di situasi kayak gini tuh ya 8 dari 10 lah kecenderungannya itu adalah mengandung divergent ya. Dalam artian turunnya agresif, tapi indikatornya tuh nggak bisa ngikutin. Makanya disitulah terjadi yang namanya divergence, atau ya kita bisa bilang kayak situasi di mana indikatornya cukup kontrak lah dengan yang terjadi pada market gitu. Dan kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini, ini berarti memang ada potensi awal bagi Bitcoin untuk mulai melakukan fase koreksinya, at least atas penurunannya kemarin. Dan kalian bisa lihat ya, ini kalau dalam setengah jam lagi tutup candlenya malah cenderung agak di atas, ini kan jadinya tail candle begitu panjang. Biasanya kondisi kayak gini tuh ada kemungkinan para big fund atau bandar atau exchange itu lagi nge-sweep yang namanya stop loss. Jadi mungkin ada orang yang entry dengan mengandalkan Fibonacci golden ratio, dan pastinya mereka menempatkan stop loss itu di bawah level tersebut, dan akhirnya sekali kena itu rame-rame ini istilahnya kena liquid massal ya, atau stop loss massal gitu. Setelah dihabisin posisinya, setelah di sweep, baru kemudian nanti ada potensi pergerakan berikutnya bisa kita baca setelah kondisi ini. Jadi fluktuasi yang kayak gini itu kadang-kadang dibutuhkan untuk mereka mengambil likuiditas di pasar. Dalam artian ketika ini terjadi, otomatis kan menyebabkan banyak orang ngeflip dari posisi buy menjadi posisi sell, ya kan? Kalau misalnya kalian posisi beli, lalu kalian tempatkan stop loss di bawahnya, itu kan berarti pada saat stop loss kena hit, buy kalian otomatis flip jadi sell. Nah, ketika kalian sudah flip menjadi sell, yang beli itu adalah whales-nya. Jadi whales itu baru bisa beli setelah situasi di market itu sudah flip dari buy menjadi sell. Dalam artian, semakin banyak orang yang jualan, maka whales itu baru bisa beli. Ingat, whales itu punya kelemahan, tidak seperti kita. Kalau kita sih istilahnya gampang gitu ya, dalam artian kita beli berapa ya istilahnya nggak akan terlalu mempengaruhi market gitu. Tapi kalau whales, karena duitnya banyak, sometimes mereka butuh yang namanya likuiditas, dan likuiditas itu harus diciptakan melalui situasi-situasi seperti ini. Jadi bagi sebagian orang mengatakan ini adalah stop loss hunter. Sama kayak misalkan situasi kemarin ya. Sebelum akhirnya short, misalnya sebagian ada yang udah mulai short lah ya, istilahnya menjelang CPI. Sebelum shortnya perform, itu dibawa naik dulu sampai ke 22.800 guys, ya, before akhirnya dia perform. Which is siapapun yang nge-short di sini itu udah pasti kena SL duluan sebelum akhirnya market bisa perform. Jadi itulah situasi dimana kita katakan biasanya whales atau big fund itu sedang mencari likuiditas di pasar. Diangkat dulu marketnya supaya akhirnya posisi kecenderungan terbalik, baru kemudian mereka eksekusi. Dan kalau kita lihat situasi saat ini untuk Bitcoin time frame daily, saya masih percaya dengan analisis atau skenario yang saya sharingkan ke teman-teman kemarin, which is ada possibility naiknya ini adalah untuk mencari potensi wave 2 kalau situasi kita mendukung, dalam arti dari sisi makroekonomi, dan bisa ngangkat harga Bitcoin mungkin sedikitnya kembali ke range price kisaran 22.000 sampai 21.000. Tapi kalau misalnya let's say dengan sentimen kenaikan suku bunga yang masih tinggi sampai 1%, berarti kecenderungannya harusnya menjelang tanggal 21 nanti itu masih akan cenderung negatif. Dan yang paling perlu di-note adalah, kalau menurut pandangan saya, seandainya Bitcoin bisa ngelewatin masa kritisnya kali ini harusnya kita udah nggak lama lagi akan ketemu bottom daripada harga Bitcoin. Dan mungkin soon kita akan masuk ke fase winternya Bitcoin, which is dia only sideways aja, mungkin create lower low, tapi mungkin nggak terlalu jauh sampai kayak 9.000 atau 10.000, mungkin mentok-mentok 15.000 or maybe 13.500. Oke, sementara itu dulu yang saya bisa updatekan untuk harga Bitcoin atau update Bitcoin kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton update ini, semoga kira bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and goodbye guys.